Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Kembali bersama M Rahmat Channel. Dalam konten sore kali ini, saya mencoba untuk membahas sesuai permintaan sahabat-sahabat bonsai. Kapan waktunya akar pertama itu dipotong, kapan waktunya percabangan itu dipotong, dan bagaimana cara proses penyuburan pohon itu sendiri. Dalam konten kali ini, saya mencoba untuk memberikan apa yang teman-teman minta, apa yang teman-teman harapkan sesuai dengan request yang teman-teman minta. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Sesuai tadi yang disampaikan, ada permintaan dari sahabat-sahabat bonsai untuk menerangkan bagaimana pembahasan kapan akar pertama itu dipotong, kapan percabangan itu dipotong, dan bagaimana cara proses penyuburan media untuk proses pertumbuhan bonsai itu sendiri. Dalam konten kali ini sudah terlihat di layar kaca sahabat-sahabat bonsai, ada jenis pohon anting putri dengan ukuran small. Ini dalam proses pertumbuhan dan proses penyuburan. Dari proses cangkok sampai kondisi seperti ini bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran, keuletan, bahkan dalam proses keberanian untuk mengeksekusi ataupun untuk memotong. Bagaimana caranya dan kapan waktunya itu dipotong. Proses pembahasan pertama mulai dari pondasi. Teman-teman kameramen bisa bergerak supaya gambarnya bisa lebih lentur dilihat sama teman-teman. Nah, dalam proses pondasi akar ini ada yang bertanya kapan waktunya untuk dipotong. Pada prinsipnya, akar pertama dipotong itu disesuaikan dengan kondisi batang, kawan-kawan. Nah, kalau sekiranya besarannya sudah ideal, mulailah untuk dipotong. Kalau belum, kita los. Di sini sengaja saya perlihatkan akar yang belum dipotong. Nah, ada juga akar yang sudah dipotong. Dalam proses perkembangannya, akar yang ini yang sudah dipotong, akar pertama ini akan pecah menjadi dua. Sementara yang ini belum dipotong karena pada proses pertumbuhan kemarin ini masih kecil. Yang sebelahnya sudah. Nah, dalam proses pemotongan yang sebelah ini diapit dari dua sisi, proses pertumbuhan ini akan cepat. Karena apa? Unsur makanan akan ditarik oleh satu akar ini. Begitupun demikian dengan akar-akar yang lain. Sehingga dalam proses pertumbuhan, proses pengelosan akar maupun proses pemotongan itu dapat mempercepat pertumbuhan dari besaran akar itu sendiri. Kapan waktunya dipotong? Waktunya dipotong ketika akar tersebut sudah terlihat ideal secara besarannya. Tapi teman-teman harus bisa melihat alur gerak pohon itu sendiri. Kalau alur geraknya lebih condong ke sebelah kiri, berarti akar yang sebelah kiri harus lebih dominan untuk besar. Kalau alur geraknya ke sebelah kanan, akar kananlah yang harus lebih besar. Makanya yang ini belum dipotong, kawan. Karena pohon ini lebih condong, ini alurnya ke kanan. Yang ini masih dalam pengelosan. Sementara ini udah. Nah, yang ini besok kita potong nih, yang ini. Yang belakang ini. Yang ini kita potong nanti. Kita potong, yang belakangnya kita potong, itu dalam proses pemotongan akar. Pada prinsipnya, proses pemotongan akar itu dimulai ketika akar tersebut sudah terlihat ideal, baru dipotong. Jangan menunggu ketika akar tersebut itu sudah lebih besar. Karena dalam proses pemotongan, seiring waktu perkembangan itu akan lebih besar. Ya, teman-teman harus bisa memperkirakan ideal dan tidaknya mulai kapan itu untuk dipotong. Bagian kedua, kapan percabangan itu dipotong. Ini dapat dilihat. Beberapa percabangan sudah dikawat. Tadi pagi kita kawat, kita tidak ambil videonya karena teman-teman kameramen juga sibuk dengan kegiatan, tapi tidak lepas dari apa yang disampaikan. Nah, di sini
sudah ada yang dipotong. Bisa dilihat dari bagian atas. Nah, ini sudah dipotong nih. 1 dipotong, 2 dipotong, 3 dipotong. Yang merah-merah itu pakai salp kambium itu dipotong. Kapan waktunya? Ketika percabangan itu dianggap ideal dalam proses untuk pertumbuhannya. Artinya, ada beberapa mata tunas yang akan dilahirkan sekalipun posisi pohon itu sudah dalam keadaan subur, ya kita potong. Contohnya seperti ini. Ini pohonnya batangnya masih kecil, kita potong. Karena apa? Karena ini bagian dari belakang. Sementara yang ini jauh lebih besar, kita sudah potong. Yang ini pun demikian untuk pengepresan. Jadi pada prinsipnya, kapan tangan-tangan itu dipotong, kapan pondasi itu dipotong, itu disesuaikan dengan keidealan pohon itu sendiri, kawan. Sekali lagi, kapan akar pertama dipotong, kapan tangan-tangan itu dipotong, itu disesuaikan dengan keidealan pohon itu sendiri. Nah, teman-teman dapat melihat. Lebih baik menggunakan sistem loss cutting, kawan. Kalau sistem loss cutting, ketika ngelos kita potong, kita los lagi, kita potong. Nah, ini proses loss cutting dapat dilihat. Jadi prosesnya dalam proses pertumbuhan ada lekukan, tidak cenderung dibuat tapi lebih ke nuansa alamnya. Potong ini pecah, di losing lagi kita potong lagi, pecah lagi, di losing lagi kita potong, pecah lagi. Ini membutuhkan waktu yang relatif lumayan tapi hasilnya luar biasa. Nah, pada prinsipnya kapan pemotongan itu dilaksanakan? Dilaksanakan ketika proses ideal sudah terlihat. Yang ketiga, bagaimana cara proses penyuburan media? Media dapat disuburkan. Yang pertama, teman-teman harus bisa melihat media mana yang masih sehat dan media mana yang sudah harus diganti. Kalau secara pribadi saya 6 maksimal 8 bulan media baru diganti. Yang tentunya media bawah ini merupakan media pilihan. Kalau yang bagian atas ini pasir malang hanya sebatas pemanis saja. Gunanya untuk menimbun supaya tidak jadi rerumputan. Nah, kalau di bawahnya saya tetap menggunakan unsur tanah, unsur gambut ataupun sekam bakar yang dilanjutkan adanya nutrisi dari berbagai pupuk. Kawan-kawan bisa menggunakan pupuk yang sudah biasa digunakan. Kalau nanya, Bang Mamat pakai pupuk apa? Saya sampaikan saya pakai pupuk Galbarman. Nah, di sini ada pupuk padatnya, ada pupuk POC-nya. Kawan-kawan dapat melihat kesuburan pohon-pohon saya, silahkan dibuka di channel YouTube ataupun di galeri Facebook saya M Rahmat. Itu dapat dilihat perkembangannya. Nah, tentunya perawatannya demikian. Satu yang paling penting dalam proses penyiraman harus cukup, unsur anginnya harus cukup, dan panasnya harus cukup. Oleh karena itu, teman-teman dapat melihat ataupun mempraktekkan di kebunnya masing-masing. Kurang lebih demikian pembahasan singkat kali ini. Proses berlanjut dalam diskusi, mudah-mudahan ini menjadi bahan edukasi buat saya pribadi khususnya, umumnya buat kawan-kawan pemula yang sama-sama dalam proses pembelajaran. Tetap semangat, tetap bahagia, dan salam karya nyata. Jangan lupa tetap tersenyum. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.